buka modulnya ya. Integral IPA. Nah, ini dia. Nah, ini terakhir kalian saya minta mengerjakan soal yang ini ya. Nah, kalau integral luas, gambarnya sudah ada. Nah, nanti di sini kita akan belajar yang kalau misalnya nggak ada gambarnya, gimana caranya. Nah, nanti saya akan ajari, kalau nggak ada gambarnya, apakah harus menggambar? Nggak harus ya, tanpa gambar pun bisa nanti saya ajari. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Yuk diingat lagi nih, kalau integral yang mana ya? Kalau yang ini masih gampang. Nah, ini yang C. Kalau kita ketemu soal seperti ini, integralnya seperti apa nih? Luas sama dengan batasnya sudah ada nih. Kita tulisnya dari kiri ke kanan ya. Berarti integralnya itu dari min 1 sampai 0. Jadi jangan kebalik ya. Jadi batas integral itu adalah sebelah kiri arsiran itu angka berapa sebagai batas bawah, kemudian kanannya arsiran itu ada di angka berapa itu sebagai batas atas. Kemudian fungsi yang mau kita integralkan adalah yang ini, yang ada di sini ya. Nah, ini garis ini. Berarti karena dia daerahnya di atas sumbu X, berarti wilayah Y positif ya. Ini wilayah positif, berarti fungsinya nggak usah dikali min 1. Jadi tetap min X pangkat 3. dx gitu. Nah, begini. Ya udah tinggal diintegralkan ya. Integralkan min X pangkat 3. Integralnya apa, Hana? Masih ingat nggak? Integral min X pangkat 3, Hana. Hana. Min X pangkat 3, apa integralnya? Rumusnya apa, Hana? Rumusnya apa? Masih ingat nggak? Lupa, Bu. Lupa. A per N plus 1. X-nya pangkat N plus 1 ya. Jangan diturunin ya, integral. Nah, berarti di sini menjadi A-nya min 1 nih. Berarti min 1 per N-nya berapa, Ana? 3 ya, jadi 4 ya. X-nya pangkat 4. Nah, kemudian batasnya kita masukkan nih. Jadi yang 0 dulu ya. 0 dulu yang di atas dulu, baru dikurangi yang bawah. Nah, 0 digantikan ke X. Berarti ya 1/4 kali 0 ya 0 aja ya. 0 min, dalam kurung, min 1/4. Kemudian min 1 pangkat 4 ya. Min 1 pangkat 4 berapaan? Hana? Berapa? Min 1 pangkat 4 berapa? 1 ya, Bu. 1 ya. Ya udah, ini min dikali min jadi 1/4 ya. Hasilnya adalah 1/4. Jangan lupa satuan luas. Nah, apakah paham? Silahkan kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Sudah dicatat? Saya hapus ya. Sudah dicatat belum? Sudah? Oke. Kita lanjutkan. Ya, apa? Itu 0 min kenapa, Bu? 0 min. Karena kan batasnya yang atas itu 0 nih. 0 disubstitusi dulu kan tadi. Min 1/4. X pangkat 4. Batasnya itu adalah di sini 0, di sini min 1. 0 itu kita masukkan dulu ke sini. Jadi 0 pangkat 4 dikali berapapun ya 0. Gitu KB? Paham? Ya. Oh, terus min ya, Bu? Terus dikurangi, kemudian min 1 sekarang yang masukkan ke sana. Ya jadi min 1/4 ya. Jadi min kali min jadi 1/4 gitu, KB? Oke, Bu, masih, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya. Nah, ini yang G nih. Yang G.
Ini kan batas integralnya dari sini sampai sini ya, batas kiri dan kanan ya. Ini berapa, Ndra? Angka berapa ini, Ndra? Berapa? Berapa? Nggak tahu, Bu. Kan nggak ada. Ayo dihitung. Jadi nanti di soal bisa jadi nggak ada ya, nggak ada angkanya nih. Kita harus hitung sendiri. Gimana caranya, Ndra? Nggak tahu, Bu. Ini gimana? Gimana kalau nanti apa? Kayaknya 2 deh, Bu. Min 2 sama 2, benar. Dapatnya dari mana? Nggak tahu. Dapatnya dari mana? Min 2 sampai 2. Dari mana? Nggak tahu, Bu. Kok kamu dapat min 2 sama 2? Ngasal, Bu. Enggak percaya saya. Ayo, Ndra. Ayo, kamu mesti pakai ini nih, ada ilmunya nih. Gimana caranya? Ini kan nebak-nebak berhadiah nih. Nah, tolong diajari teman-temannya nih nebak berhadiah nih. Gimana caranya? Oh, itu tadi saya dikasih tahu sama orang. Iya, kamu nih. Jadi ini kan kurva saat kurva berpotongan sama sumbu X ya. Sumbu X itu artinya Y-nya 0, ya nggak? Nah, kalau Y-nya 0, ya udah di sini kan tinggal difaktorin tuh. Ya nggak? Nah, ini kita ketemu X min 2 sama X plus 2 kan? Nah, jadi difaktorin ya. Dapatnya dari mana? Difaktorin, Bu, fungsinya gitu. Karena dia pas memotong sumbu X gitu ya. Nah, ini jadi batas integral. Jadi integralnya adalah dari min 2 sampai 2. Fungsi yang diintegralkan siapa? Ya udah itu, min X kuadrat plus 4 ya. Nah, inilah yang kita integralkan. Dx. Ya udah tinggal diintegralkan, Dra. Diintegralkan, Dra. Min X kuadrat diintegralin jadinya berapa? Apa? Min 1/3 X pangkat 3. Ya, betul. Kemudian yang 4? 4X. Ya, 4X. Kemudian batasnya kita substitusi ya. Yang 2 dulu nih, yang atas dulu ya, baru yang min 2. Jadi kita hitungnya adalah 2 pangkat 3, 8. Dikali 1/3 ya, min 8/3 ya. Nah, kemudian 2 kali 4 plus 8. Kemudian dikurang. Yang min 2 sekarang. Min 2 berpangkat 3, min ya. Jadi min 8 dikali min 1/3 jadinya 8/3. Nah, nanti kalau soalnya pilihan ganda kalian harus bisa menghitung cepat ya. Ini min 2 dikali 4 min 8. Nah, kemudian kalau kalian dapat seperti ini angkanya, maka ini dikali dulu ya minnya ya. Jadi kalian usahakan bulat, dihitung sama bulat dulu. Jadi 8 ditambah 8 16 ya. Saya langsung aja nih. 16. Kemudian min, ini min 8/3 dikurangi 8/3 berarti 16/3 ya. Nah, begini caranya. Jangan dikali 3, tetapi 16-nya kita jadikan 15 3/3. Nah, ini cara saya supaya ngitungnya nggak usah disamakan penyebutnya. 16/3 itu berapa? 5 1/3. Nah, kemudian 15 bulat sama bulat dikurangi dulu. Jadi 15 dikurangi 5 itu adalah 10. Kemudian 3/3 dikurangi 1/3, jadi 2/3. 3 satuan luas udah ketemu. Apakah paham cara menghitungnya? Bu. Ya, apa? Itu kan pertama yang integral min 2. Habis itu kan ini kan Bu diintegralin. Sini, Terus itu yang bawahnya itu kenapa pangkat 2, Bu? Tadi. Yang mana pangkat 2? Ini pangkat 3 nih. Bukan yang kanannya, Bu. Yang kanan. Ini? Kanan. Ini? Itu. Oh, itu integral nih. Ini kan batas integral. Oh iya, ya. iya. Oke, ini kurung Habis siku ya. itu Masukin. X-nya dimasukin ya, Bu? 2 ke X-nya, ke semua X-nya ya, ke sini nih. Jadi 2 pangkat 3, 8. 8/3 min ya, min 8/3. Terus 4 kali 2 jadi 8. Dikurangi, sekarang yang min 2 masuk ke sana gitu.
Oh, oke Bu. Oke, ada lagi? Lanjut. Silahkan. Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh apa, Andra? Itu min 8/3 dari mana, Bu? Yang mana, Andra? Kamu tunjukin, Andra. Oh, itu Bu yang ini nih, Bu. Itu. Ini loh, 2-nya kita substitusi ke sana, Andra. 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? 8 Ya. dikali min 1/3 jadi min 8/3. Gitu? Oh, Dimasukkan ya. oke, Bu. Terus itu yang plus 8 dari mana, Bu? Ini, kali ke sini juga. 4 dikali 2 juga tuh. Jadi 2 ini masukkan ke seluruh X-nya, Andra. 2 ini substitusi ke seluruh X-nya. Jadi yang ini, yang kurung depan ya. Kemudian min 2, kita substitusi ke seluruh X-nya, itu jadi yang kurung di belakang. Oh, oke, Bu. Oke. Aduh, Ada lagi? Silakan sebelum kita lanjutkan. Yuk, sampai kalian benar-benar paham ya. Supaya nanti ulangannya bisa. Oke, udah oke? Kalau sudah oke, kita lanjutkan yang J. Nah, ini dia. Yang J, berarti batas integralnya nih, Rosa. Batas kirinya ya, ini. Bu, kalau misalnya nanti di gambar belum ada angkanya, gimana caranya? Rosa, gimana caranya mencari batas integral kalau nanti di soal nggak ada gambarnya kayak gini nih? Yang itu Bu, kayak yang tadi ya sama dengan 0. Kalau ini bukan ya sama dengan 0, Rosa, karena yang bawahnya adalah yang ini. Y sama dengan X kuadrat min 2 ini ya. Jadi cara mencari batas integral adalah Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Oh iya, Oke? Bu. Ya. Pokoknya mencari batas integral itu adalah Y1 sama dengan Y2. Nah, kalau di gambar ini udah ada nih. Berarti dia luasnya adalah sempit ya. Ya udah nyempil di sini. L-nya adalah integral dari min 2 sampai 3. Yang diintegralkan siapa, Rosa? Fungsi yang mau diintegralkan mana? Yang atas, Bu. Nah, atas kurang bawah, Rosa. Oke? Oke, Bu. Konsepnya gitu ya. Bu, kalau bawahnya itu sumbu X, kok tadi nggak dikurang? Karena sumbu X Y sama dengan 0 ya. Ini dikurangi Y sama dengan 0 ya nggak ngaruh gitu ya. Nah, kalau di bawahnya itu ada lengkungan lain, bukan sumbu X, maka dia adalah, ini kan tadi, persamaan kurva itu adalah yang Y1. Persamaan garis adalah Y2 nih. Saya jadikan Y2 nih. Nah, berarti atas kurang bawah, Rosa. Konsepnya berarti di sini siapa yang fungsi yang di atas, Y2 apa Y1, Rosa? Y2, Bu. Y2, berarti di sini adalah Y2 dikurangi fungsi yang di bawah, yaitu Y1. Di bawahnya arsiran ya, maksudnya ya. Jangan keluar arsiran. Kalau keluar arsiran ya udah beda lagi nanti. Dx. Nah, sekarang kita tinggal substitusi nih. Fungsinya integral, batasnya dari min 2 sampai 3. Fungsinya adalah Y2-nya tadi adalah X plus 4. X plus 4. Kemudian dikurangi X kuadrat plus 2 ya. Karena min dalam kurung gitu, oke? Dx. Pokoknya ingat harus min di dalam kurung. Berarti dua-duanya harus dikali min 1 ya. Jadi X kuadrat dikali min 1 jadi min X kuadrat. Min 2 dikali min 1 jadi plus 2. Nah, kemudian ya udah ini tinggal diintegralkan ya. Nah, nanti silahkan dicoba cara mengintegralkannya sama dengan yang ini tadi ya. Integralkan X-nya 1/2 X kuadrat. Integralkan ini jadi 6 ya. 4 tambah 2 dulu. Integral dari 6 adalah 6X. Integral dari min X kuadrat adalah min 1/3 X pangkat 3 gitu. Tinggal masukkan batasnya 3 dulu ya. 3 dulu masukkan ke X. Nanti dikurangi yang 2 ke yang min 2 ke X. Oke, sampai sini apakah paham? Bu, tadi Ya. itu kenapa Y2 min Y1, Bu? Karena Kenapa Y2 ada itu yang di atas nih. Y2 yang di atas ya, NG ya, nih. Di atasnya arsiran, oke? Ini adalah yang linier, berarti pilih yang linier.
Kemudian yang lengkungan ini adalah yang fungsi kuadrat. Atas kurang bawah gitu ya, Anji ya, rumusnya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ada lagi? Silakan Bu, kalau berarti ada yang mau misalnya- bertanya. Kalau misalnya yang parabolanya kebalik gitu. Jadi X kuadratnya min, terus garisnya apa ya, melewati parabola itu. Jadi yang asirannya di atasnya gitu. Kalau misalnya kayak gini. Misalnya parabolanya Kayak gini. parabolanya kayak gini, tapi Kayak gini. ada garisnya. Ada garisnya di mananya? Iya ya gitu gitu. Ya kalau gitu. Oh, kayak gini. Terus yang Nah, ini kan nanti yang diarsnya di sini kan? Ya, ini berarti yang di atas parabola. Parabola dikurangi linier gitu, Jo. oke, gitu aja. Pokoknya siapa yang lebih di atas gitu. Jadi jangan perhatikan fungsinya mau bentuknya linier atau akar atau kuadrat, terserah, atau pangkat 3, pangkat 5 ya terserah ya. Yang penting yang perlu kalian perhatikan adalah saat di arsiran itu fungsi mana yang di atas lebih tinggi gitu. Dia akan yang diletakkan di depan gitu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, saya lanjutkan. Yang H ini gimana nih? H. Yang H. Ivan, yang H gimana nih? Batas integralnya berapa sampai berapa, Van? Halo, Batas integralnya dari berapa sampai berapa? putus-putus. Yang H ini, Van. Ini angka berapa, Van, di sini? Udah dengar belum? Sabar Bu, putus-putus, saya pindah ke ini dulu deh. Oke. Sade, yang ini X-nya berapa nih? Di sini, ujung sini, berapa angka berapa, ujung sini angka berapa? Kalau Oh, misalnya salah ini. Ini harusnya min ya. Di modul kalian dibenerin ya. Ini harusnya min. Saya salah ketik nih. Kalau plus nggak jadi, nanti kurvanya ada di atas sini kalau plus 1 ya. Nah, padahal kan dia harus memotong sumbu X. Oke, Sade, kalau X kuadrat min 1 ya, fungsinya ya. Di sini angka berapa, Sade? -1 ya, Bu? Ya, ini min 1, yang ini? 1. 1. Nah, ini jadi batas integral ya, dari min 1 sampai 1. Nah, kemudian fungsi yang kita integralkan itu harus dikali min 1 ya. Min X kuadrat min 1. Kenapa harus dikali min 1? Alasannya apa, Sade? Nggak tahu, Bu. Karena wilayah arsirannya di bawah sumbu X. Oke? Di Oke, bawah Bu. sumbu X itu nilai Y-nya adalah minus. Nah, padahal luas itu kan harus positif, ya nggak? Maka dia harus dikali min 1 dulu. Nah, ini tinggal dikerjakan ya, diintegralkan. Nah, ini dilanjutin sendiri nanti ya. Bu. Apa? Halo, Bu. Itu Halo? kan saya ngitung, terus, halo, Bu. Kedengaran nggak, Bu? Ya, Suara dengar. saya. Ya, dengar. Itu kan saya tadi ngitung ya, Bu, yang nomor H ini. Nah, terus saya ketemunya minus, Bu. Itu nanti Nah, iya, langsung makanya. dimutlakin Nah, aja. itu dimutlakin. Dikasih harga mutlak ya. Karena kamu tadi mesti nggak ngasih tanda min ini kan, Karel? Ngasih, Bu. Saya ngasih. Oh, serius? Coba ya, kita hitung. Bener, Coba. Bu. Saya Integral gitu, Bu. dari min X kuadrat apa? Min sepertiga akar 3 ya. Sepertiga X pangkat 3 maksudnya. Min plus jadinya ya. Oh, tadi kamu belum diubah di sini nih, Karel. Ya. Kenapa, Bu? Ini kan min. Ini harusnya min. X kuadrat min 1 harusnya. Di modul dibenerin ya. Oh iya, saya salah, Bu. Ya, di sini jadinya plus X ya. Oke, Bu, saya Batasnya salah, Bu. ya min 1 sampai 1. Nah, nanti dilanjutin ya. X-nya diganti Terima 1 kasih, Bu. dulu gitu. Kemudian dikurangi X-nya diganti min 1. Ini tinggal dilanjutin. Dah?
Saya lanjutin ya ke gambar yang berikutnya. Nih saya hapus. Kita ke gambar yang berikutnya. Oke, yang ini Kak ini salah soalnya ya, nggak usah dikerjakan nih. Ini loh, fungsinya salah. Kalau X plus 4 itu motongnya harusnya di 4 sana, jauh. Salah, nggak usah dikerjakan. Kita kerjakan yang IL aja nih. Kalau yang I gampang nih ya, batasnya dari min 2 sampai 2, fungsi yang di atas ini dikurangi yang ini. Gitu ya, pokoknya fungsi yang di atas siapa dikurangi fungsi yang di bawah arsiran. Nah, sekarang kalau yang L. Kalau kalian ketemu soal seperti yang L ini, maka kita nggak bisa sekali ngitung nih. Ya udah saya pindah ke sini dulu ya, sebentar. Kita pindah ke Word aja. Ini saya cropping dulu. Kita kerjakan di Word. Yang L. Copy, kita pindah ke Word. Sebentar, mana ya? Sini. Latihan 4. Nomor berapa ya? Nomor 1 tadi ya? Nomor 1 yang L. L. Bu, Oke. kita doa ratu surga, Bu. Halo ya, suaranya kecil. Doa, Bu. Oke. Angie yang mimpin doa siapa? Absen dulu. Saya, Bu. Saya. Oke, yuk silakan. Ini enggak saya stop ya? Bu Ellen dan teman-teman, mari kita mendoakan doa Ratu Surga. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacita. Tadi gambarnya, nah ini dia. Ya, kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka ini harus kalian potong dulu nih. Kan kita pertama memastikan apakah batas integralnya itu berapa nih? Dari interval 0 sampai 6 ya. Batas integralnya itu dari 0 sampai 6 yang mau kita hitung. Tetapi nanti fungsi yang mau kita integralkan itu kan harus nih perhatikan. Di atasnya arsiran itu ternyata ada 2 garis. Maka di sini nanti saat diintegralnya mau diintegralkan yang mana dulu nih? Kan nggak mungkin dikurang ya. Kalau dikurangkan konsepnya harus di atas dan di bawah ya. Misalnya di bawahnya ada garis seperti ini. Nah, arsirannya sampai di sini baru fungsi akar dikurangi fungsi linier. Tetapi kan garisnya itu samping-sampingan, berarti nggak bisa. Maka kita harus potong di sini nih, di perpotongan antara pertemuan antara 2 kurva ini kita potong di sini. Nah, ini adalah sebagai L1, ini sebagai L yang kedua, gitu. Nah, kita sekarang akan menghitung nih batas integralnya nih berapa? mati diri di mana? Halo? Trisha? Oh, saya pikir kamu. Oke, saya pikir kamu mau nanya. Oke. Nah, ini cara mencari titik potong antara kurva. Jangan lupa Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Nah, kita cari dulu titik potong antara 2 kurva. Ini saya copy dulu nih, sebentar. Saya copy dulu supaya gambarnya terarsipkan perpotongannya. Copy, kita masukkan ke sana. Nah, ini tadi dipotong. Kemudian kita mau cari perpotongan antara cari batas integral yang di tengah. Ini saya hapus dulu coretannya. Nah, cari titik potong antara kurva. Kurva. Nah, ini sebagai batas integral ya. Integral. Nah, berarti Y1 sama dengan Y2 ya. Kita cari Y1 sama dengan Y2. Y1, pokoknya mencari titik potong antara kurva atau batas integral itu selalu Y1 sama dengan Y2 gitu ya.
Y2. Nah, kemudian kita masukkan persamaannya adalah Y1-nya siapa? Si min X plus 6 nih. Min X plus 6 sama dengan akar X. Akar X. Nah, kemudian kita pindah ruas. Berarti karena min X itu pangkatnya lebih tinggi daripada akar X, berarti ini semua pindah ke kanan ya. Jadi X kemudian plus akar X min 6 ya. Plus akar X min 6 sama dengan 0. Kemudian faktorkan ya. Kita faktorkan. Berarti kalau pangkatnya 1, biasanya kan pangkat 2 ya, difaktorkan. Nah, ini berarti X-nya itu kita pecah menjadi akar X kali akar X. Akar X faktornya dari min 6. Min 6 itu faktornya adalah dijumlahin ketemu 1, berarti pasti 3 sama min 2 ya. Nah, seperti ini. Kita letakkan di sini, berarti akar X plus 3 sama akar X min 2. Sama dengan 0. Nah, dari sini kita hitung satu persatu nih. Kita hitung satu persatu, berarti akar X sama dengan min 3 ya, sama dengan min 3. Kemudian kuadratkan kedua ruas, berarti kita dapat X-nya sama dengan 9. Kemudian yang satunya nih, akar X sama dengan 2. Kemudian kuadratkan kedua ruas, kita dapat X-nya 4 ya. Nah, perhatikan. Karena batas integral itu dari wilayah yang akan kita hitung luasannya dari 0 sampai 6, berarti yang 9 ini tidak mungkin ya. Tidak dipakai. Tidak diambil. Nah, yang diambil pasti yang ini ya, yang 4. Nah, berarti luasannya adalah L sama dengan integral yang pertama itu yang depan berarti dari 0 sampai 4 ya. Kemudian fungsi yang kita integralkan di atasnya L1 kurva apa? Akar X. Berarti akar X yang kita integralkan pertama ya dari 0 sampai 4 dx. Ditambah sekarang integral yang luasan kedua nih. Batasnya dari 4 sampai 6. Nah, kita copy aja dari sini nih. Batasnya dari 4 sampai 6. Di sini 6. Fungsi yang kita integralkan adalah yang linier nih, garis lurus ya. Berarti yang min X plus 6 nih yang kita integralkan di sini. Min X plus 6. Nah, sampai di sini apakah paham? Menentukan L-nya? Paham ya? Oke. Sekarang kita hitung nih, kita integralkan akar X itu integralnya adalah dia X pangkat setengah ya. X pangkat setengah, kemudian kita integralkan. Nah, saya copy dari sini dulu. Copy kurung siku. Oke, berarti sama dengan batasnya tadi dari 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nah, akar X itu adalah, ini saya buang ya. Berarti A per gitu ya, A-nya 1. Kemudian N-nya kan setengah tuh. Setengah ditambah 1 jadi 3/2 ya. 3/2. Nah, kemudian X-nya pangkat 3/2 ya. Kemudian ditambah yang integral dari 4 sampai 6 nih. Integral dari, ini saya copy aja dari sini. Ini batasnya dari 4 sampai 6. Nah, integral dari min X adalah dia min 1/2. Nah, X-nya pangkat 2. Nah, kemudian integral dari 6 adalah plus 6X ya. Nah, ya udah tinggal kita substitusi satu persatu nih. Sama dengan, sekarang kita masukkan yang 4-nya dulu ke X-nya, ini jadi 2/3 ya. Berarti saya tulis 2/3, 2/3, kemudian 4 pangkat 3/2 itu berapa? 4. 8 ya.
Kalau langsung saya tulis 8, ngerti nggak? Langsung tulis 8. Min 0. Paham nggak? Bisa ya? 4 itu jadikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berpangkat lagi 3/2. Jadi 2 dikali 3/2 jadinya 2 pangkat 3 ya. Jadi 8. Kemudian yang ini 0 masukkan. Ya udah 0 semua ya. Kemudian ditambah, sekarang kita menghitung yang ini nih. Kita masukkan 6 dulu ke sana. Ini saya pakai kurung siku deh. Nah, gini. Kemudian dikurangi. Oh, kok kepanjangan ya? Saya enter aja deh. Nah, biar nggak nutupin ya. Ini kita masukkan yang 6 dulu ke sana. Ini 6. Ini juga 6. Nah, kemudian ini yang 4. Yang ini juga 4. Nah, begitu. Sama dengan, ini ada kurung siku. Nah, sama dengan sekarang. Yang ini jadi 16/3 ya. 16/3 nih. 16/3. Kemudian ditambah, sekarang kita hitung yang ini nih. Kurung siku. Nah, 36 dibagi 2 berapa, Angie? 32, 18. 36 bagi 2 ya. Berapa? 18. Min 18 ya? Ya. Plus 36. Kemudian dikurangi 4 kuadrat, 16 bagi 2. Min 8 ya, Anji ya? Yes. Kemudian ditambah 24. Tutup, kurung siku tutup. Nah, kemudian sama dengan berapa, Anji? Ini tetap ya, 16/3-nya. Kemudian ini 18 ya, Anji ya? Min 18 tambah 36 itu plus 18. Kemudian 24 dikurangi 8 berapa, Anji? 16 ya, Bu. 16? Oke, berarti sama dengan 16/3 itu adalah 5/3 ya. 5/3. Saya tulis 5/3. Ini 1. Nah, kemudian 18 dikurangi 16 itu adalah 2. Ya udah, hasilnya adalah 7/3 ya. 7/3. Satuan luas. Nah, apakah paham sampai di sini? Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya. Oke. Sekarang kita lanjutkan kalau misalnya nggak ada gambarnya. Nah, ini sekarang kita akan membahas yang nggak ada gambarnya. Nomor 2 nih. Bu, saya mau Ya, apa? nanya. Boleh. Apa, Edwina? Halo? Nggak diambil. Halo, gimana? Saya Halo, belum Bu. dengar, Tanisha. Hah? Halo, Bu. Ya. Ke yang tadi ya? Sini, Iya. Tanisha, apa? Yang akar X itu X sama 9-nya nggak diambil, kenapa ya, Bu? Yang 9-nya nggak diambil karena 9 ada di sini, Tanisha. 9-nya itu ada di sini. Nah, di sini nih, Tanisha. Di sini 9. Oke? Oh, Oke. Yang ditanya itu hanya seputaran dari 0 sampai 6 aja. Nah, berarti oke. berarti yang di sini 4. Paham ya? Oke, makasih, Bu. Oke, ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Kalau misalnya soalnya nggak ada gambarnya, gimana, Bu? Nah, kalau nggak ada gambarnya, ini kalian lihat nih di soal itu ada batasnya nggak? Kalau ada batasnya, ini langsung diambil aja nih. L sama dengan integralnya itu dari 1 sampai 4. Ya. Fungsi yang diintegralkan siapa? X pangkat 3 aja nih. Dx gitu ya. Nah, Bu, kalau ternyata nanti hasilnya minus, dikasih harga mutlak aja. Karena nanti pasti kalau minus, dia ada di wilayah di bawahnya sumbu X gitu ya. Jadi ingat, luas itu nggak mungkin negatif. Paham?
kalau tanpa gambar ya. Nah, kayak yang B ini juga iya nih. Ada X sama dengan 1, ada X sama dengan 4. Berarti itu langsung jadi batas integral, kemudian yang kita integralkan adalah fungsinya ini. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya yang C nih, kan dia hanya ada X sama dengan 1, kemudian fungsinya dalam X sama dengan. Nah, kalau grafiknya seperti ini kita gambar dulu nih. Karena Y-nya yang kuadrat ya, cara menggambarnya gimana? Kita cari X aksen, karena buat nyari titik baliknya ya. X aksen itu sama dengan 2Y sama dengan 0. Nah, buat nyari titik balik kan kita sama dengan kan 0 ya. Berarti dari sini kita dapat nilai Y-nya 0 nih. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kita substitusi ke fungsinya lagi nih. 1 ya berarti ya. Berarti X-nya 1. Berarti ini adalah ekstrimnya. Kita bikin tabelnya aja. Nah, kalau kita menggambar grafik ya. Nih XY, kemudian dia kan kuadrat. Berarti kita bikin 3 aja nih, ekstrimnya itu di tengah. Di 1,0 ya. Nah, ini titik baliknya ada di 1,0. Kemudian yang kita ambil sembarang karena yang kuadrat adalah Y, berarti Y-nya aja nih yang kita ambil sembarang nih. Min 1 sama 1 aja biar gampang. Min 1 kita kuadratkan nih 1, berarti 2 ya X-nya ya. Nah, sekarang 1 juga sama 2. Nah, kemudian kita gambar nih. Gambarnya adalah titiknya 2, ini 1 nih. Ini 2. 2, min 1 di sini, min 1. Nah, titiknya di sini. Kemudian 1,0 di sini. Kemudian 2,1 di sini. Nah, kok aneh titiknya? Nah, kan 1,0 dia ekstrim. Titik baliknya berarti kurvanya ngadepnya ke sana. Nah, begini ya. Karena dia kenapa ngadepnya ke sana? Karena Y-nya yang kuadrat. Kalau X-nya yang kuadrat dia ngadepnya ke atas. Oke? Paham ya? Ke atas atau ke bawah. Nah, ini Y, ini X. Kemudian ada batas lagi, satu lagi 10 kan? Berarti ini nih. Nah, ini adalah 10. Yang diminta dihitung, ini 1 ya, adalah luasan yang di sini nih, pasti wilayah tertutup ya. Nah, ini wilayah ini yang akan dihitung luasannya. Nah, berarti karena di sini X sama dengan fungsinya, batasnya juga X, berarti kita integralkan, batasnya X. Kita mengintegralkan ini dalam DY aja nih. Nah, gimana caranya? Mengintegralkan dalam DY itu maksudnya apa? Ini kita cari ini. Ini tadi kalau 10, kita mencari nih batas integralnya kalau kita terhadap Y, partisinya ya. Berarti kita mencari nih batas integralnya dalam Y ya, bukan dalam X lagi. Nah, kalau integralnya dalam dx, maka kalian pakai batasnya dari 1 sampai 10 ya. Nah, kita mau mencari karena di sini fungsinya dalam X sama dengan nih. Gitu. Maka batas integralnya adalah, kita sama dengankan nih, X1 sama dengan X2 ya, cara cari batas integral. X1 sama dengan X2. Nah, kemudian X1-nya siapa? Si 1 plus Y kuadrat tadi. 1 plus Y kuadrat. Kita sama dengan X kedua siapa sih? 10 ini. Nah, berarti dari sini kita dapat Y kuadrat min 9 ya jadinya ya. Min 9 sama dengan 0. Ya udah difaktorkan, pasti kita dapat min 3 dan 3 ya. Nah, ini adalah batas integralnya. Berarti luasnya adalah integral dari min 3 sampai 3. Fungsinya adalah yang lebih jauh dari sumbu Y siapa? Si 10 nih. 10 dikurangi yang terdekat dengan sumbu Y adalah yang ini, 1 min Y kuadrat ya. Dikurangi 1 min Y kuadrat. Nah, kemudian DY, perhatikan karena kita mengintegralkan dalam batas integral Y, berarti DY nanti ya. Apakah paham sampai di sini? Bu, saya bingung. Ya, boleh apa? Kayak yang tadi 10 dikurangin 1. 10 min 1. Sebentar, suaramu kecil banget.
Edwina. Saya bingung yang itu, Oh, Bu. Angie, Yang oke. 10. Yang Heeh. 10 min 1 min Y kuadrat. Kayak kenapa kayak gitu? Kenapa 10? Ini, kenapa? Iya. Karena ini lebih jauh, kan kita mengintegralkan terhadap Y. Berarti yang lebih jauh dari Y itu siapa? Si ini, si garis X sama dengan 10 ini. Kemudian dikurangi yang lebih dekat ke sumbu Y. Kalau yang tadi, kalau terhadap X, yang tadi kayak gini ya. Nah, tadi kan garis atas dikurangi yang bawah, gitu kan? Karena dia terhadapnya X. Oke. Kalau terhadapnya Y, berarti yang kanan dikurangi kiri, gitu ya, konsepnya ya, Angie? Oke, Bu. Tapi itu berarti nggak dimasukin ke yang X sama dengannya, Bu? Atau gimana? Saya bingung yang itu. X Itunya sama di dengan? mana? Yang 1 plus Y kuadratnya itu di mana? Yang sampai mananya, Angie? Saya bingung aja, Bu. Kayak itu jadinya 10 kurang Y kuadratnya itu dari mana, Bu? 1 min Y kuadrat. Ini loh. Ini Oh, itu plus. dimasukin. Oh, Ya, oke, ini oke. plus salah. Ya, oke. Ya. Kemudian tinggal di sederhanakan dulu ya. Min 3 sampai 3. Ini jadi 9 min Y kuadrat ya. Nah, ini tinggal diintegralkan nih dalam Y ya. Variabel Y. Berarti dia menjadi 9Y. Kemudian min sepertiga Y pangkat 3 ya. Y pangkat 3. Batasnya dari min 3 sampai 3. Tinggal substitusi ya. Apakah paham sampai di sini? Oke. Bu, kalau misalnya saya mau mengerjakan dalam DX aja boleh nggak? Boleh. Kalau dalam DX, berarti kita harus cari dulu si fungsi ini. Kita cari dulu si fungsi ini apa ya, harus dalam Y sama dengan ya. Berarti ini adalah Y sama dengan akar dari X min 1 ya. Nah, kayak gini. Terus grafik yang di bawah ini siapa? Grafik yang di bawah ini adalah Y sama dengan min akar. Karena dia nilainya di bawah ya, di bawah sumbu X pasti negatif. Tapi dari akar X min 1 itu ya. Nah, kemudian baru luasannya adalah, hasilnya ini pasti akan sama. Integralnya batasnya dari 1 sampai 10 ya, sekarang X-nya yang kita pakai. Fungsinya adalah yang atas dulu nih, akar X min 1 dikurangi sama min akar X min 1. Nah, kemudian DX yang mengikuti. Kenapa? Karena variabel bebasnya X. Nah, ini nanti coba kalian hitung. Pasti akan sama dengan yang ini jawabannya. Ya, ini coba nanti dicek. Gitu. Apakah paham DY dan DX? Bu, Ya, apa Jo? jadi jawabannya sama aja nggak kalau misalnya itu saya rotasiin 90 derajat? Rotasi sebentar. Jadi X kuadrat tambah 1 gitu. Jadi kayak sama aja bentuknya, tapi saya kayak rotasiin aja gitu. Oh, dirotasi. Rotasi gambarnya ya? Ya, jadi Y sama dengan 10 Ya, nanti. pokoknya asal jangan kebalik batasnya ya, Jo ya. Batas integralnya jangan kebalik pokoknya. Masih 3 sama 3. Iya, pasti akan sama, Jo. Ya. Oke. Cuman beda variabelnya aja dia. Oke. Ada lagi? Nah, sekarang kita kembali ke soal yang terhadap, nanti saya juga paling kemungkinan kecil mengeluarkan yang DY seperti ini. Kecuali kalau volume ya. Kalau yang luasan mah yang terhadap X aja udah cukup. Nah, sekarang kita akan membahas yang ini nih. Bu, kalau nggak ada batas integralnya sama sekali ini, ya udah ini gampang ya, tinggal Y1 sama dengan Y2 ya. Mana yang Y1, kita ambil yang depan aja. Nah, coba kita ambil tanpa memakai gambar ya. Kita ambil yang mana? Yang ini aja ya. Yang H ini ya. Mau garis atau kurva keduanya atau pangkat 4 itu kalian nggak usah pedulikan ya.
Yang kalian pedulikan adalah langkah-langkahnya. Nah, ini kita pindah ke sini nih. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 yang apa ya tadi? Hitung luas daerah yang dibatasi oleh ini yang nomor apa ya tadi? Yang H ya. Apalah, terserah. Nah, ini caranya adalah gini, tanpa menggambar. Karena nanti kalau misalnya soalnya di PG kan kalian harus dapat trik cepat gitu ya. Kalau menggambar kan pasti akan lama, apalagi pangkat 4 nih. Nah, kalau tanpa gambar, pertama cari batas integral ya. Nah, cara mencari batas integral berarti Y1 sama dengan Y2 nih. Pokoknya selalu ya. Kita kan tadi udah bikin Y1 sama dengan Y2. Nah, ini dia. Saya copy dari sini. Y1 sama dengan Y2. Bu, mana yang jadi Y1? Yang di depan pokoknya ya. Yang kita di soal itu pertama muncul itu kita anggap sebagai Y1. Nah, ini ya. Ini sebagai Y1 sama dengan Y2. Nah, ini. Copy. Kemudian, kok nggak pindah? Nah, kemudian kita pindah ruas. Pindahnya kemana? Ke ruas kiri aja nih. X pangkat 4. X pangkat 4, kemudian min 9 X pangkat 2 ya. Nah, kemudian kita faktorkan X kuadratnya nih. Kita faktorkan X kuadrat, berarti X kuadrat min 9. Sama dengan 0. Ya udah, tinggal difaktorkan yang ini menjadi X kuadrat tetap, kemudian X plus 3 sama X min 3. Sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita dapat batas integral ada 3 ya. Nah, berarti X-nya adalah 0 nih. Copy X-nya 0. Kemudian X-nya sama dengan min 3. Kemudian X-nya sama dengan 3. Nah, kalau kalian dapat 3 batas integral, maka cek dulu wilayahnya. Cek wilayah pakai garis bilangan. Nah, dari min 3, kemudian 0, kemudian 3. Nah, kita mau cek dia wilayahnya min apa plus gitu. Jadi dia perlu langsung dihitung dari min 3 sampai 3 atau harus satu-satu gitu ya. Tapi biasanya kalau ketemu 3 batas integral, biasanya satu-satu ya. Kita cek yang min 1 di sini. Substitusi ke 2 kurva ya. Masuk ke sana dulu nih. Min 1, 1 dikurangi 4 ya. Min 3 nih. Siapa yang lebih tinggi gitu ya? Min 3. Kemudian kalau yang ke sana berarti kita dapat 5. Nah, berarti ini yang lebih besar ya. Ini lebih besar. Berarti di sini adalah ini Y1, ini Y2. Maka di sini nanti Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Nah, sekarang di wilayah yang sini, ini 1. 1 kita substitusi ke sana, ini min 3 juga sama. Kemudian ini juga sama nih. Oh, di sini juga ternyata Y2 min Y1 nih. Oke, berarti kita langsung hitung aja nih. Tambahin aja ya semuanya. Oke, berarti kita masukkan luas sama dengan, kita copy dari sini aja. Nih, copy dari sini. Nah, ini saya. Nah, garis bilangannya juga saya letakkan di sini ya, biar ada arsipnya. Karena pada interval min 3 sampai 0, ini kan yang diminta ya di soal ya. Maka kita tuliskan intervalnya dari sini, ini pakai
sama dengan. Pakai tanda sama dengan. X, ini lagi 3. Fungsi Y2 selalu lebih besar. Y2 selalu lebih besar, berarti kita bisa menghitung sekali hitung gitu ya maksudnya. Ini saya hapus dulu, ngerecokin. Fungsi Y2 selalu lebih tinggi daripada Y1, maka kita dapat menghitung langsung dari -3 sampai 3. Nah, berarti kita hitung ini luasannya dari -3 sampai 3. Nah, tapi kalau misalnya ini beda, maka kita harus hitung satu persatu ya, karena nanti nggak ketemu nanti jadinya. Nah, fungsi yang kita integralkan berarti di sini Y yang pertama dulu, yang kedua dulu ya. Y kedua siapa? Si 5X kuadrat nih. 5X kuadrat kita ambil dulu. Nah, masukkan ke sini. Min, dalam kurung, yang X pangkat 4. Nah, ini. Copy, masuk ke sini. Tutup kurung. Nah, berarti dia sama dengan integral, dikecilin dulu ya, dirapikan dulu, sederhanakan dulu fungsinya. Ini jadi 9X kuadrat ya, 9X kuadrat, kemudian min X pangkat, salah, ini copy. X pangkat 4-nya aja. Nah, ini dibuang. Nah, begitu. Ini ada kurungnya ya. Bentar. Dikasih tanda kurung. Nah, tinggal diintegralkan sekarang. Sama dengan integral dari 9X kuadrat, jadinya 3X pangkat 3 ya. Saya ambil kurung sikunya dari sini aja. Copy. Nah, ini adalah 3. Langsung ya, 9 bagi 3 ya. Di sini X pangkat 3 nih. X pangkat 3. Nah, kemudian dikurangi, yang ini menjadi 1/5, kok dikuranginya di sini? Min 1/5, ada nggak yang pecahan tadi? Ini ya, pakai ini aja. Nah, ini 1/5, X pangkat 5. Nah, batasnya dari -3 sampai 3. Nah, kita hitung sekarang sama dengan di bawah aja ya. Sama dengan copy. Berarti masukkan ke sana, diganti X-nya dengan 3 dulu nih. Ganti dengan 3 dulu, kemudian dikurangi, diganti dengan -3 ya. Nah, sama dengan. Ini kita masukkan di sini 3. Kemudian di sini adalah 3. Nah, yang di sini adalah -3. Yang di sini adalah -3. Nah, kita hitung sekarang. 3 pangkat 4 berapa, Enji? 81 ya? Iya. Ya, 81. 3 pangkat 5 1 2 berapa? 3 81 kali 3. 243. 243. 243 dibagi 5. Oh ya udah. Pecahan aja. 243 per 5. 243. Oke. Kemudian yang ini. Min 27, min 81. Jadi plus 81 ya. Nah, kemudian ini sama juga nih, tapi dia ini min ke plus, kemudian min lagi ya. Nah, berarti sama nih. Min. Nah, sama dengan berarti 81 tambah 81.
berapa nih? 162 ya? Dikurangi 243 dikali 2 berapa? 486. 486. Oke. Nah, 4162 dikurangi sini aja. Sama dengan 162 dikurangi 486, 485 dibagi 5 berapa? 4845 itu 9 ya. 45 36 35 7 35 1/5 ya. Nah, 1/5 1/5-nya belum pindah. Jadi sama dengan 161 5/5. Nah, saya tulis 5/5 nih supaya nggak usah menyamakan penyebutnya nih. Dikurangi 97 1/5. Nah, yang bulat dikurangi bulatnya sama dengan 161 dikurangi 97 berapa, Nji? 4 5 15 6 ya? Benar nggak, Ji? 64. Benar, Bu. 4/5 ya. 5/5 dikurangi 1/5. Ini 4/5. Nah, begini. Satuan luas. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti Y2 tidak selalu yang lebih tinggi, berarti kalian harus menghitung dari -3 sampai 0, kemudian sampai dari 0 sampai 3 gitu ya. Oke? Oke. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Boleh, silakan. Yang di bagian ini sih, Bu. Kenapa pindah ruasnya ke kiri, Bu? Kenapa pindah ruas? Karena X yang pangkatnya lebih tinggi itu positifnya di kiri. Karel. Jadi kita ikuti X yang pangkatnya tertinggi ya, Karel ya. Oke, Bu. Oke. Terus Pokoknya nanti terus dipindahnya ke arah yang lebih tinggi gitu, Bu. Ke arah X yang pangkatnya lebih tinggi itu. Yang positif ya. Kalau X yang pangkatnya lebih tinggi dia negatif, maka dia harus pindah ruas. Gitu. Oh, jadi kalau misalkan min X kuadrat 4, berarti pindah ruasnya ke kanan. Pindah ke kanan ya. Ya. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Nah, kalau misalnya kita mau gambar grafiknya ya, kita gambar grafiknya itu adalah mesti dia gambarnya kayak huruf W gitu loh. Jadi di -3 tadi di 0 ya. Kalau X-nya 0, ini 0 semua nih. Kemudian kalau -1, ini pasca. Kalau -1 berarti -3. Nah, di sini ya. -3 di sini. Kemudian kalau -2 berarti berapa nih? 16 ya. 16 dikurangi -2 4 16 0 ya berarti ya 0. Kemudian di 3 di -3. Nah, ini grafiknya ke sini. Nah, dia mesti kayak gini. Nanti kayak gini nih. Nah, gitu loh. Gitu gambarnya. Jadi nanti yang grafik yang kuadrat itu selalu di atas kan tadi. Dia tadi gini kayaknya. Nah, kita dihitung kayak kupu-kupu ini ya. Nah, kita disuruh menghitung luasan sayapnya kupu-kupu ini loh, gitu. Nah, tadi ya soalnya ya, kalau kalian pakai gambar. Makanya kan ini yang 5X kuadrat kan selalu di atas kan, maka kita bisa langsung menghitung dari -3 sampai 3 langsung aja gitu. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang lainnya. Ya, apa? Itu -1 sama 1 dari mana ya, Bu? -1 sama 1. Kita ambil sembarang.
Jadi kita ambil sembarang, pokoknya di selang interval ini loh, kita ambil sembarang. Kalau ambil min 2 juga boleh, gitu. Kemudian di selang interval ini juga kita ambil sembarang, pakai 2 juga boleh. Itu paham? Oke, makasih, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Kemudian yang nomor 3. Bu, kalau nomor 3 ini kok grafiknya cuma 1, kita mencari batas integralnya gimana? Y1 sama dengan Y2. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Nah, kita dapat nih, ini Y2-nya, gitu ya. Ini Y1-nya. Jadi ini nolin aja, nanti dapat batas integral ya. Oke? Pokoknya nanti kalau ada sumbu jangan bingung. Bu, biasanya kan grafiknya ada 2 nih, 1 dan 2. Yang ini kok 1 doang. Nah, lihat dulu batas yang lainnya apa. Sumbu X itu berarti Y sama dengan 0, gitu ya. Oke, yang ini juga sama kayak tadi caranya. Boleh tanpa gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Yang ini juga sama nih. Nah, yang ini grafiknya cuma 1. Nah, ini perhatikan. Kalau ada syarat sumbu X, sumbu Y, ini harus kena ya. Pokoknya kurvanya harus kena, yang diarsir itu harus kena sumbu X, sumbu Y. Nah, ini perhatikan. Dia berarti kan di sini nih. Memotong sumbu Y di 1 nih. Berarti dia ke sana nih kurvanya. Nah, kemudian harus mengenai sumbu X, sumbu Y. Berarti yang kita hitung yang di sini loh ya. Jangan keliru ambil wilayah loh ya. Nih di sini nih. Wilayah tertutup ya. Oke. Nah, ini yang kita integralkan. Paham ya? Dari batasnya dari 0 sampai 1. Gitu caranya. Oke, yang lainnya bisa dicoba sendiri nanti ya. Sekarang kita lanjutkan ke volume. Nah, ini dia. Volume benda putar itu sebenarnya lanjutannya dari luas tadi. Nah, maka kalian harus paham luasannya daerah yang akan dihitung itu sebelah mana sih, gitu ya. Nah, ini kan kita gambar dulu nih, kita bikin tabel. X, Y. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 3. Ya udah, kemudian digambar ya. Digambar X 0,2 di sini. 1, 2. Kemudian 1,3 di sini. Nah, kemudian kita garis lurus. Nah, kayak gini. Kemudian dibatasi oleh sumbu X yang ini. Kemudian ada X sama dengan 0, X sama dengan 0 di sini. Kemudian ada X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 di sini. Nah, wilayah inilah yang akan kita putar gitu ya. Nah, dia akan diputar terhadap apa? 360 derajat mengelilingi sumbu X. Berarti kita bikin dulu ini. Bayangan gambar yang akan diputar nanti jadinya seperti apa. Nah, nanti ini akan diputar seperti ini ya. Nah, membentuk seperti kerucut miring ya. Nah, seperti ini nanti. Ngawur. Ini nggak sampai sini. Hilang. Nggak sampai lewat sumbu Y ya. Nah, ini sampai di sini aja nih. Nah, ini sampai di sini aja. Nah, kerucut terpancung ya. Bentuknya ya. Nah, ini. Wilayahnya adalah yang ini nih. Kerucut terpancung. Nah, kalau diputar terhadap sumbu X berarti volumenya, nah ini perhatikan volume benda putar itu selalu PR kuadrat ya, berbentuk lingkaran itu selalu PR kuadrat. Gitu ya. Konsepnya ya. Jadi selalu ada pi. Kemudian siapa yang dikuadratkan, siapa yang jadi R? R itu adalah si fungsinya ya. Nah, ini adalah R. R adalah jarak fungsi ke sumbu X. Itu adalah R ya. Nah, ya udah kan fungsinya nanti miring-miring. Jadi kita partisi nih. Kita partisi terus ke sana. Kan pasti nanti tingginya mengikuti si grafik ini. Maka grafiknya yang kita kuadratkan nih.
dx. Begitu. Fungsi y-nya siapa tadi? X plus 2 dikuadratkan. Nah, ini ya. Kuadratkan dulu, kemudian diintegralkan biasa nih. Integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3. Integral dari 4x adalah 4/2 x pangkat 2, jadinya 2x pangkat 2. Integral dari 4 adalah 4x. Kemudian batasnya ini kita substitusi ya. 2-nya dulu ke dalam, berarti dia pi dikali 2 masuk ke sana, 8/3 ya. 8/3. Kemudian ini 8 plus 8. Kemudian ini 8 lagi ya. 8. Kemudian dikurangi 0. Min 0 ya. Kenapa? Karena semuanya ada X-nya. Kok 0-nya jelek banget. Nah, ya udah dapatnya yang ini. Apakah jelas sampai di sini? Contoh 1 ya. Pokoknya konsep volume nih, pi r kuadrat ya, karena dia diputar. Diputar berarti berkaitan dengan lingkaran semuanya gitu. Jadi ada pi, ada r kuadrat. Siapa yang r-nya? R-nya adalah fungsinya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Ini saya hapus, kita ke contoh yang berikutnya. Nah, ini dia. Contoh kedua, nih, sengaja gambarnya saya tidak munculkan dulu. Nah ini kita gambar dulu nih. Kita bikin tabelnya X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Nah, kemudian digambar. Gambar dulu. Nah, kalau 0, 0 Y-nya. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kita taruh di sini. Nah, di sini titiknya. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Garis lurus. Nah, kemudian ada syarat yang berikutnya adalah sumbu Y. Oh, kok sumbu Y ya? Ternyata dia mau diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini perhatikan yang DY tadi ya. Dia diputarnya terhadap sumbu Y. 360 derajat berarti kemudian ada Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu di sini nih. Y sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan 2 di sini. Nah, udah, ini wilayah yang akan kita putar itu yang ini. Yang wilayah tertutup tapi harus kena Y sama dengan 2 nih. Y sama dengan 1 juga. Nah, ini akan diputar searah sumbu Y. Berarti nanti dia akan ke sini. Sebentar saya kasih gambar bantuannya ya. Ini ke sana. Nah, nanti volumenya menjadi yang di sini. Nih, bendanya seperti yang gambar A tadi, tapi dia partisinya adalah ke Y ya. Nah, berarti yang jadi batas integral adalah Y-nya 1 dan 2 tadi ya. Nah, berarti volumenya adalah pi batas integralnya dari 1 ke 2. Nah, pokoknya yang ada di soal itu pasti yang jadi batas integral gitu ya. Kalau ada, kalau enggak, berarti kita harus mencari Y1 sama dengan Y2. Kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti harus X sama dengan ya. Nah, ini fungsinya harus diubah menjadi X sama dengan, supaya menjadi DY ya. Berarti X sama dengan 1/2 Y. Nah, kemudian ini kita kuadratkan, karena supaya jadi R-nya ya. R harus dikuadratkan nih, jadinya 1/4 Y kuadrat. 1/4 Y kuadrat, inilah yang akan kita substitusi ke sini. Nah, jadinya adalah 1/4 Y pangkat 2 DY jadinya. Nah, karena diputar terhadap sumbu Y, paham ya? Tinggal diintegralkan nih. Integral dari 1/4 Y pangkat 2 apa? 1/4 kali 1/3 ya. Jadinya adalah pi dikali 1/12 Y pangkat 3. Nah, batasnya adalah 1 dan 2. Nah, substitusi.
supaya nggak ngerepotin nih 1/12 kita keluarkan aja dulu nih. Jadi pi per 12. Nah, kalau angka boleh ya keluar dulu ya. Nah, kemudian Y pangkat 3 nih. Y-nya diganti 2 dulu. Jadi 8 min 1 ya. Nah, ya udah dapatnya adalah 7 per 12 pi. Nah, silakan, apakah ada yang belum jelas? Boleh bertanya. Satuan volume ya. Nah, ini satuan volume. Jangan satuan luas karena kita menghitung volume. Apakah paham sampai contoh 2? Silakan yang belum paham boleh bertanya. Bu, Ya, apa? itu 1/4 Y kuadrat dari mana, Bu? Dari sini, persamaan grafik yang di soal ini kan masih dinyatakan dalam Y sama dengan. Padahal dia mintanya diputar terhadap sumbu Y, berarti dia harus Y ya. Jadi gini, kalau diputar terhadap sumbu X nih, kalau sumbu X arah putarannya, berarti nanti integralnya, volumenya, dia harus batasnya itu, dia ada pi ya, jangan lupa. Integralnya itu adalah di sini adalah X1 dan X2 ya, batas integralnya adalah batas kiri dan kanannya si daerah arsirannya. Kemudian fungsi yang mau kita integralkan adalah harus dalam Y kuadrat ya. Nah, kemudian yang mengikuti adalah dx. Tapi kalau dia diputar terhadap sumbu Y, maka dia menjadi volumenya sama dengan pi. Kemudian integralnya itu batasnya adalah Y1 dan Y2. Y1, Y2 itu adalah si batas atas bawahnya arsiran ya, bukan kurva ya. Nah, kemudian kurvanya harus dinyatakan dalam X kuadrat. Kemudian mengikuti DY. Begitu. Ini catatannya ya. Jadi persamaan garisnya atau persamaan kurvanya harus dinyatakan dalam X sama dengan, kemudian kita kuadratkan, jadinya jadi R kuadrat gitu ya maksudnya ya. Kevin ya, paham? Oke. Oke, Bu. Masuk. Yuk. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Ini contohnya cuma ada 3. Ini saya hapus. Sudah dicatat? Oh, di sini ada kok ya. Ini saya hapus. Di sini ada kok penyelesaiannya ya. Tuh. Jadi harus integral batasnya dari 1 sampai 2 Y ya. Nah, kemudian di sini X kuadrat DY. Itu. Kemudian persamaan Y sama dengan 2X. Itu dinyatakan dalam X sama dengan, kemudian dikuadratkan dulu, baru kita masukkan. Nah, dapatnya seperti itu. Nah, sekarang contoh yang ketiga nih, saya tenggelamkan pembahasannya supaya kalian ngerti cara nyarinya gimana. Nah, di sini ada fungsi kuadrat nih. Nah, cara menggambar fungsi kuadrat, ini untung cuman X kuadrat doang. Pokoknya gini, kita cari titik baliknya tuh, Y aksen aja ya. Titik balik itu adalah Y aksen. Y aksen itu berarti 2X sama dengan 0. Y aksen itu turunan ya, jangan kebalik-balik sama integral. Berarti X-nya 0 nih. Nah, dapat X-nya 0. Ya udah, kita bikin tabelnya nih. Tabelnya adalah XY. Nah, ini ekstrimnya di tengah. Nih, titik baliknya di tengah 0 ya. Kemudian di sini kita pakai min 1 sama 1. Kita substitusi ke Y-nya sekarang. Kalau X-nya min 1 berarti 1 ya. Kalau 0 berarti 0. Kalau 1 jadi 1 juga. Oke, kemudian yang linier nih, ini tabel langsung nih kalau linier. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian tinggal digambar. Kita gambar sekarang. Nah, yang kurva dulu nih, 0,0 di sini. Saya pakai warna berbeda biar kelihatan. 0,0 di sini. Kemudian min 1, min 1,1 di sini titiknya. Nah, kemudian 1,1
1 juga di sini titiknya. Kurvanya itu terbuka ke atas, berarti ke sana. Hilang ternyata. Waduh, gambarnya hilang. Halo, suara saya udah terdengar? Udah, Bu. Oke. Mana tadi? Nih, di sini. Oke. Tadi kita langsung gambar ya. Tadi tabelnya udah kita gambar. Tadi titiknya adalah di 0,0. Kemudian 1 ya di sini. Kemudian 1,1 juga di sini. Kurvanya terbuka ke atas, berarti ke sana. Ke sana. Kemudian yang ini tadi kalau X-nya 0, Y-nya 0. Berarti di sini juga. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 2. Di sini. Nah, kemudian kita garis. Nah, berarti wilayah arsirannya adalah yang di sini nih. Nah, kemudian ini mau diputar terhadap sumbu Y ya. Dia mau diputar terhadap sumbu Y, berarti ke sini arah putarannya. Nah, berarti nanti gambarnya itu adalah seperti ini. Ini ke sini ya, saya pakai garis bantuan. Ini nanti muternya jadi seperti ini ya. Nah, ini nanti muternya ke sana nih. Jadi kayak pot gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti di soal ditanya diputar terhadap sumbu Y, kalian mengerjakan diputar terhadap sumbu X, hasilnya beda loh ya. Kalau volume benda putar itu harus mengikuti diputar terhadap sumbu apa. Nah, kemudian batas integralnya berarti Y-nya ya dari 0 sampai berapa nih? Kita nggak tahu nih. Ini berapa ya? Nah, berarti kita cari titik potong dulu. Cara mencari titik potong adalah X1 sama dengan X2 ya. X2. Nah, X1-nya siapa? Ini jadikan X sama dengan. Berarti X sama dengan akar Y ya. Akar Y. Nah, berarti di sini akar Y sama dengan, ini jadi setengah Y ya. Setengah Y. Nah, kemudian tinggal dikuadratkan kedua ruas. Berarti Y sama dengan 1/4 Y kuadrat ya. 1/4 Y kuadrat. Nah, berarti dapatnya ini 4Y sama dengan, nah ini 0 sama 4 ya berarti ya. Di sini 4 nih. Nah, berarti volumenya adalah Pi integral, batasnya dari 0 sampai 4. Fungsi yang kita integralkan yang lebih jauh dari ini ya, berarti yang ini dulu ya. Yang ini dulu nih. Berarti dia adalah yang ini harus dikuadratkan dulu ya. Ini harus dikuadratkan dulu. Oh, berarti udah Y. Y min. Kemudian ini dikuadratkan. Ini kan X sama dengan 1/2Y ya. Nah, ini dikuadratkan nih. Berarti 1/4 Y kuadrat. Nah, konsepnya dikuadratkan dulu baru dikurang ya. Jangan dikurang dulu baru dikuadratkan. Di sini DY. Sampai di sini apakah paham? Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa ya? Oke, pokoknya intinya adalah kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti fungsinya harus jadikan X sama dengan, harus kebalik ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti dia dijadikan Y sama dengan. Biasanya sih fungsi dijadikan Y sama dengan biasanya. Tapi kalau DY, kalian harus cek dulu fungsinya sudah X sama dengan atau belum. Gitu. Kemudian kalau ada dua fungsi, berarti yang terjauh dari sumbu Y itu siapa? Dikuadratkan dulu, kemudian dikurangi yang terdekat dengan sumbu Y dikuadratkan. Gitu ya. Berarti di sini kalau ini adalah X1, ini adalah X2,
berarti yang terjauh ini adalah Y, X1 ya, X bukan Y. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Nah, begitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini udah jam 1 ternyata. Oke, Bu. ini saya, ya apa? Itu 4 dari mana, Bu? 4 dari mana? Ini dari sini nih. Ini 4Y sama dengan Y kuadrat. Nah, kemudian pindah ruas nih, 0 sama dengan Y kuadrat min 4Y ya. Min 4Y. Kemudian faktorkan Y-nya. 1, jadi 0 sama dengan Y kali Y min 4 ya. Paham? Oke, makasih, Bu. Oke. Udah ya, saya tutup ya. Udah difoto. Oke, ini saya tutup.